Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galangi yang Abian Base hari Selasa 4 April 2023. Bersyukur sampai saat ini kita boleh bertemu dalam keadaan selamat dan boleh diberkati Tuhan. Sebelum kita mendasari aktivitas kita, pekerjaan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Engkau memberkati kami dari malam sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami mau mengawali aktivitas kami hari ini Bapa dengan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau berkati sehingga boleh firman-Mu tertabur dalam hati kami, menghasilkan buah-buah pada musimnya. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menuntut kita hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yoel 2 ayat 21 dan Lukas 19 ayat yang ke-37 dan ke-38. Firman Tuhan berkata demikian. Yoel 2 ayat 21. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Lukas 19 ayat 37 sampai 38. Ketika ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Dalam bacaan Alkitab sehari-hari, semua murid mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memuji Tuhan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan orang Kristen. Karena itu dalam setiap peribadatan, puji-pujian selalu mendapat porsi yang cukup banyak. Selain pemberitaan firman Tuhan. Hal ini mendatangkan bahwa pujian merupakan bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Memuji Tuhan adalah perintah Tuhan, dan sebagai anak-anaknya kita harus taat melakukannya. Tuhan sangat menikmati pujian yang dinaikkan oleh umatnya. Karena itu, Ia selalu hadir dan berkata atas pujian. Kehadirannya membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang dapat memulihkan kita, yang dapat menyembuhkan kita, yang dapat menolong kita, bahkan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang tulus selalu menyenangkan hati. Setiap kita pasti senang dipuji, apalagi pujian itu disampaikan dengan tulus tanpa adanya maksud-maksud di dalamnya. Juga pasti senang menerima pujian dari umatnya. Pujian bagi Allah bukan hanya untuk menyenangkan hati. Terlebih memang Dia
yang layak dipuji dan dimuliakan. Selanjutnya dalam bacaan kedua, para murid dan orang banyak di Yerusalem pada waktu itu pun menyebutkan bahwa memperlakukan Yesus sebagai raja karena segala mujizat yang sudah dilakukannya. Ia naik di atas keledai dan orang-orang menghamparkan pakaian mereka di jalan. Benar-benar perlakuan yang diberikan kepada seorang raja yang telah melakukan banyak mujizat. Sebagai pengikut Yesus, ia pun mengingini agar umat dapat bersukacita dan memuji namanya dalam setiap keadaan, baik senang maupun sedih. Dalam Injil Lukas juga dituliskan kesaksian tentang aksi para pengikut Yesus yang memuji Dia, yang beberapa hari sebelum penyalibannya. Banyak orang bergembira dan muji Allah oleh karena mujizat yang telah mereka lihat yang dilakukan oleh Yesus. Dan orang-orang pun berseru, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dalam pujian dan penyembahan adalah kewajiban bagi setiap pengikut Kristus. Bahkan dalam kondisi kesesakan sekalipun, seperti seruan Nabi Yoel di atas. Mengagungkan nama Tuhan dalam setiap waktu dapat menjadi kesaksian yang hidup. Berarti kita percaya bahwa Dia dapat melakukan perkara yang besar. Lalu bagaimanakah dengan kehidupan kita saat ini? Sebagai umat Allah, sudahkah kita mempergunakan waktu kita untuk memuji Tuhan? Dalam berbagai keadaan, baik susah maupun senang. Dapatkah kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan sehingga kita dapat bersyukur dan memuliakannya dalam setiap waktu? Mari kita bersama-sama, saya dan Bapak Ibu, untuk selalu dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesibuk apapun kita, tetaplah luangkan waktu untuk memuji Tuhan dan muliakan Dia, karena Dia yang memang layak untuk dipuji dan disembah. Seberat apapun perjalanan hidup kita yang kita lalui, tetaplah ingat memuji Tuhan, karena Dialah yang memampukan kita dan Dia menjadi sumber penghiburan yang setia. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu karena firman-Mu boleh tertabur di hati kami. Kami telah membuka hati kami untuk firman-Mu masuk, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Bapa menyertai kami dalam hari-hari ke depan. Engkau selalu memberkati kami dalam setiap aktivitas, pekerjaan, usaha apapun yang kami lakukan. Kami yakin Bapa memberkati. Terima kasih Bapa, kami mulai kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru. Tetap semangat dan luangkan waktu untuk memuji Tuhan, karena Dia yang layak dipuji. Shalom.